Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bisa bermajelis di hari-hari yang kita ini disibukkan oleh musibah yang menimpa negeri kita, bahkan negeri-negeri yang lain. Dan ini bukanlah penghalang bagi seorang muslim untuk beramal. Bahkan di masa-masa seperti inilah kita mengetahui dan memahami betapa berharganya waktu luang tersebut, betapa mahalnya waktu senggang. Barakallahu fikum. Dan ini tentunya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran bagi hamba agar mereka tidak sombong. Betapapun besar kekuatan mereka, betapapun tinggi ilmu mereka, mereka bukanlah apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah baru mengutus satu makhluk yang sangat kecil, yang bahkan tidak bisa dilihat dengan mata kasar. Mereka sudah kelimpungan, kocar-kacir, sehingga tidak pantas bagi manusia yang lemah ini untuk menyombongkan diri kepada Allah di hadapan Allah dengan tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya, dengan lancangnya melanggar larangan-larangannya. Ini bentuk azab bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran bagi mereka. Pelajaran bagi orang-orang yang memiliki basirah, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah waktu seperti ini membuat kita jauh dari Allah, membuat kita lemah, menjadikannya sebagai kesempatan untuk bermaksiat. Jangan, Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu walaupun kamu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu sembunyikan di balik dadamu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mari kita jadikan waktu sekarang ini untuk memperbaiki diri, untuk semakin mendekat pada Allah, untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah segala kenikmatan, segala barokah itu akan tercapai, bukan dengan bermaksiat, bukan dengan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu menghapus nun sebagai pengganti fathah. Sebagai pengganti fathah, yaitu tanda nasab. Ini adalah tanda kelima untuk tanda nasab. Kata beliau rahimahullah, pengarang Jurumiyah, Muhammad bin
Dawud As-Sinhaji. Wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi sabatin nun. Adapun menghapus nun di ujung, ya, maka ini adalah tanda nasab pada af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, ya, dan ya mukhatabah. Yang mana sudah dibahas sebelumnya, af'alul khamsah itu rafa'nya dengan adanya nun ini, nasabnya dengan menghapusnya. Dan kata Asy-Syarih, pensyarah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, qad arafta mimma sabaqa ma hiya al-af'alul khamsah. Engkau sudah mengetahui apakah itu yang disebut al-af'alul khamsah, ya. Wazannya yaitu yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina, ya. Yaf'alani, taf'aluna, taf'alina, ya. Ya, jadi dua yang bersambung wawu, yaf'aluna, taf'aluna. Dua yang bersambung ya, yaf'alani, taf'alani. Kemudian dua yang bersambung alif, kemudian satu yang bersambung ya, taf'alina. Wal'an nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasba kulli wahidin minha idza wajadta an-nun allati takunu alamat ar-raf'i mahdhufatan. Ya, sekarang kami akan menyampaikan padamu bahwasanya engkau bisa untuk mengetahui akan mansubnya masing-masing dari asmaul khamsah, af'alul khamsah itu jika engkau menemukan nun yang dia itu tanda rafa sudah dihapus, ya, berarti dia mansub, ya. Wa misaluha fi halatin nasbi qauluka yasurruni an tahfazu durusakum. Syahidnya an tahfazu, ya. Ya. Ada an sudah antum lewati di kitab-kitab sebelumnya. An ini huruf nasab yang khusus masuk ke fi'il mudhari. Dan fungsinya adalah fi'il mudhari jadi mansub dengan sebabnya. Contoh yang lain, nahu yu'limuni minal kusala an yuhmilu fi wajibatihim. Syahidnya yuhmilu, ya. Sama, an huruf nasab, yuhmilu af'alul khamsah, hilang nunnya. Aslinya kan yuhmiluna. Fakullun min tahfazu wa yuhmilu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an, ya. Dua-duanya tadi tahfazu dan yuhmilu adalah fi'il mudhari yang mansub bi'an, dengan an. Wa alamatu nasbihi hadfun nun, tanda nasabnya adalah menghapus nun, ya. Menghapus nun. Wa wawul jama'ati fa'ilun, sementara wawu yang ada di ujung itu setelah dihapus nun, yang ujung jadi wawu, ya, sebelum alif itu. Ini adalah fa'il. Dhamir fi mahalli raf'in fa'il. Mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Dia dibilang mabni 'ala sukun karena wawunya disukun, ya. Dibilang fi mahalli raf'in fa'il, fi mahalli raf'in karena dia fa'il, ya, menempati posisi rafa, ya. Karena itu posisi fa'il, ya. Wa kadzalikal muttasilu bi alifil isnain, demikian pula fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain, ya. Kalau marfu dengan
dengan menghapus nun juga. Nahu yasurruni antanala raghabatikuma. Yasurruni antanala raghabatikuma. Ya, antanala. Ya, syahidnya tanala. Wal muttasil biya il mukhatabah. Ya. Yang bersama dengan ya mukhatabah. Nahu yu'limuni an tufarriti. Ya. Fi wajibiki. Tufarriti aslinya tufarritina. Ya. Antanala aslinya tanalani. Nala yanalu yanalani. Ya. Wa qad arafta kaifa tu'ribuhuma. Engkau sudah paham bagaimana mengi'rabnya. Ya, samakan dengan yang tadi. Ya. Yaitu antum bilang dalam i'rabnya adalah misalnya tanala, itu antum bilang fi'lun mudhari'un mansubun bi an, ya. Wa alamatu nasbihi hadfun nun, ya. Kemudian antum i'rab alifnya, wa alifut tasniyah fa'ilun, ya. Mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Kalau tufarriti antum bilang fi'lun mudhari'un mansubun bi an, ya. Wa alamatu nasbihi hadfun nun wal ya fa'ilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Sama, ya. Kemudian kita beralih ke pembahasan al-khafd, ya. Pembahasan al-khafd, yaitu al-jar bahasa lainnya. Kata pengarang matan Syekh Muhammad bin Dawud rahimahullah, walil khafdhi salasu alamat, al-kasratu wal ya wal fathah, ya. Khafd itu ada 3 tandanya. Yang pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Wa aqul, kata asy-syarih, yumkinuka an ta'rifa anna al-kalimata mahfuzatun idza wajadta fiha wahidan min salasati asya'. Ya. Engkau bisa untuk mengetahui bahwasanya sebuah kata itu majrur, ya, kita pakai istilah yang biasa, ya. Jika engkau menemukan padanya salah satu dari 3 perkara. Sebuah kata itu majrur kalau engkau menemukan padanya salah satu dari 3 perkara. Al-awwalul kasrah wa hiya al-aslu fil khafdhi. Yang pertama, tanda pertama kasrah, yaitu inilah tanda dasar untuk majrur, ya. Wasani al-ya wasalisul fathah wa huma far'ani 'anil kasrah. Yang kedua ya, yang ketiga fathah, dan dua-duanya adalah cabang dari kasrah, yaitu pengganti kalau kasrah tidak bisa. Walikulli wahidin min hadhil asya'i salasati mawadhi'u yakunu fiha, ya. Masing-masing dari 3 ini ada tempatnya yang dia menjadi tanda jar di situ. Tempatnya maksudnya isim ya, ada macam isimnya yang khusus pakai tanda itu. Wa sanadhkuru dzalika tafsilan fi ma yali. Kami akan menyebutkan itu, ya, dengan terperinci dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama al-kasratu wa mawadhi'uha, ya, kasrah dan tempat-tempatnya. Kata Syekh dalam matan, fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdhi fi thalathati mawadhi'. Fil ismil mufradil munsarifi wa jam'i taksiril munsarifi wa jam'il muannatsis salim, ya. Kasrah itu menjadi tanda khafd pada 3 tempat, ya. Tanda jar. Ya, diingat-ingat yang namanya jar khusus pada isim, ya. Tidak ada fiil yang disebut khafd atau jar, ya.
Berarti semuanya isim ini. Yang pertama isim mufrad, ya. Tanda jarnya kasrah, ya. Tapi khusus al-munsharif, ya. Yang bisa dikasrah memang, ya. Karena kan sudah pernah mungkin antum belajari, ada isim-isim mufrad yang enggak boleh dikasrah, ya. Nah, kalau yang enggak boleh dikasrah enggak masuk pembahasan ini, ya. Wa jam'u taksiril munsharif. Yang kedua, yang tanda jarnya dengan kasrah adalah jamak taksir tapi khusus yang munsharif, ya. Munsharif yaitu yang bisa ditanwin dan bisa menerima kasrah, ya. Wa jam'il muannatsis salim, dan jamak muannas salim, muslimatun, ya. Itu juga tanda jarnya dengan kasrah, tapi tidak diberi qaid dengan perkataan al-munsharif, karena jamak muannas salim itu semuanya munsharif, alias semuanya bisa ditanwin dan bisa menerima kasrah, ya. Wa aqulu lil kasrati salasatu mawadhi'a takunu fi kulli wahidin minha alamatun ala anna al-isma makhfudun, ya. Kasrah itu ada 3 tempatnya, yang mana pada masing-masing tempat itu dia adalah tanda yang menunjukkan bahwa isim tersebut majrur, ya. Al-mawdhi'ul awwalu al-ismul mufradul munsharif. Ini tempat pertama. Wa qad 'arafta ma'na kaunihi mufradan. Engkau sudah tahu apa itu mufrad, yaitu yang menunjukkan makna satu. Tapi dia bukan asmaul khamsah, ya. Asmaul khamsah kan satu juga, abuka misalnya. Tapi dia bukan isim mufrad, ya. Tapi asmaul khamsah dia khusus, ya. Secara makna memang mufrad, tapi secara istilah dalam i'rab asmaul khamsah itu bukan disebut isim mufrad yang dibahas sekarang, ya. Wa ma'na kaunihi munsharifan, maksud isim itu munsharif adalah anna sarfa yalhaqu akhirahu. Yang namanya saraf itu bisa ditaruh di ujungnya, ya. Wasarfu huwa tanwin. Saraf itu maksudnya tanwin, ya. Ya, yaitu bisa ditanwin. Nahu sa'aitu ila Muhammadin, ya, Muhammadin ini. Wa nahu raditu an aliyin, yaitu Ali. Wa nahu istafadtu min mu'asyarati Khalidin, yaitu Khalidin, ya. Sa'aitu ila Muhammad, sa'a ya sa'a artinya arti aslinya adalah berlari pelan, tapi enggak lari kencang. Bisa juga bermakna berusaha, ya, melakukan sesuatu, ya. Bisa juga istafadtu min mu'asyarati Khalidin, istafadtu artinya aku mendapat faidah, ya. Dari kata ifadah masuk ke fiil istafada, ya. Istafa'ala jadi istafada. Wa nahu a'jabani khuluqu Bakrin, ya. Yaitu Bakrin. Fakullun, maka masing-masing dari kata tadi, min Muhammadin wa Aliyin, ya. Yang pertama Muhammad dan Ali pada 2 contoh pertama. Makhfudun lidukhuli harfil khafdi alaih. Dua-duanya majrur, sebab majrurnya ada huruf jar yang bersambung dengannya. Wa alamatu khafdihil kasratu zahirah. Ini tanda khafdnya, tanda jarnya kasrah yang terlihat. Wa kullun min Khalidin wa Bakrin makhfudun li idhafati ma qablahu ilaih. Sedangkan contoh ketiga dan keempat, yaitu Khalidin dan Bakrin, juga majrur, tapi yang menyebabkan majrur beda. Sekarang yang menyebabkan dia majrur karena yang sebelumnya diidhafahkan kepadanya. Itu karena dia sebagai mudhaf ilaih, ya. Dan mudhaf ilaih sudah antum ketahui semuanya majrur, ya. Wa alamatu khafdhil kasratu zahiratu aidan, sama, ya. Tanda khafdnya sama, zahir, ya.
Wa Muhammadin wa Aliin wa Khalidin wa Bakrin asma'un mufradatun. Semuanya sama-sama isim mufrad. Wa hiya munsarifatun. Semuanya isim munsarif. Kenapa? Liluhuqit tanwini laha. Karena dia bisa bisa menerima tanwin. Ya. Wal mawdhi'us salis jam'ul muannatsis salim. Tempat ketiga untuk kasrah sebagai tanda jar adalah jamak muannas salim. Wa qad 'arafta mimma sabaqa ma'na jam'il muannatsis salim. Makna jamak muannas salim sudah kamu ketahui dari penjelasan sebelumnya, yaitu isim yang menunjukkan pada jumlah yang lebih dari 2 dengan adanya tambahan alif dan ta, ya, yang dua-duanya bukan huruf asli, ya. Wadzalika nahu nazartu ila fatayatin muaddabatin, ya. 2 di situ, fatayatin dan muaddabatin. Wa nahu raditu an muslimatin qanitatin, ya. 2 juga, muslimatin qanitat, ya. Fa kullun min fatayatin wa muslimatin makhfudun lidukhuli harfil khafdhi alaihi, ya. Dua-duanya ini fatayat, muslimat, majrur dua-duanya. Sebabnya karena dia disambungkan dengan huruf khafdh, ya. Yang pertama pakai ila, ya. Yang kedua pakai an, ya. Wa alamatu khafdhil kasratu zahirah. Tandanya sama, ya, majrur dengan kasrah zahirah, karena ini yang kita bahas sekarang, yang tanda jarnya kasrah, ya, dan zahirah, ya. Adapun kasrah pada jamak muannas itu semuanya zahirah, ya. Semuanya zahirah, ya. Kecuali kalau diidhafahkan, diidhafahkan, maka dia baru muqaddarah, ya. Wa kullun min muaddabatin wa qanitatin makhfudun. Juga sama pada 2 contoh tadi. Contoh pertama muaddabat setelah fatayat. Contoh kedua qanitat setelah muslimat. Dua-duanya makhfud juga. Li'annahu tabi'un lil makhfud, karena dia sebagai naat dari isim sebelumnya yang majrur. Wa alamatu khafdhil kasratu zahirah aidan, sama, tanda jarnya sama. Wa kullun min fatayatin wa muslimatin wa muaddabatin wa qanitatin jam'u muannatsin salimun. Semuanya sama dari sisi jenis isim, yaitu jamak muannats salim, ya. Jadi kesimpulannya, kasrah menjadi tanda khafdh pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, ya, yang ketiga jamak muannats salim, ya. Cuma ini ada yang lewat, ya, jamak taksir. Insyaallah kita bahas berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.